semua anak-anakku ya, tolong yang punya uang di TNG cepet dibuat, dilempar ke WPS Bank Hongkong atau Bank Indo ya, karena ada kemungkinan Senin tetap ditutup. TNG lagi bangkrut ya, cepet ya. Ini himbauan dari TNG langsung loh, itu cepet ya. Ntar yang uangnya banyak tuh sayang tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Moga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan ge. Moga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya. Kawan-kawan, kemarin sudah saya upload, udah saya bahas, silahkan cek di video short saya. Jadi informasi tentang cuaca ini semoga menjadi informasi dan persiapan kawan-kawan ketika nanti libur, termasuk tanggal 25 Desember bahkan tanggal 24 atau 26 jika kawan-kawan tidak libur tanggal 25 Desember pas Christmas ya. Moga dengan ada informasi kalian lebih berhati-hati dan semoga kawan-kawan sehat selalu. Ini ada informasi terbaru, sebenarnya bukan terbaru ya. Informasi ini sekitaran 2 hari yang lalu tentang masalah TNG kan kawan. Dan ini nanti bakal kita bahas sesuai dengan apa yang saya baca tentang masalah TNG ini. Sekali lagi untuk saat ini kan kawan, monggo yang masih memiliki dana TNG atau uang yang tersimpan di dalam TNG untuk dikirimkan secepat mungkin atau ditransfer secepat mungkin sebelum ada kejelasan tentang TNG ini ya, karena sekali lagi ini masih di dalam proses-proses tentang bagaimana sikap dari OHM atau otoriter moneter pemerintah Hong Kong. Jadi sekali lagi masih di dalam prosesnya ya. Semoga dengan adanya informasi ini kan paham tentang apa sih yang terjadi sebenarnya di TNG ini. Silahkan simak dan silahkan share. Oke kan kawan, kita bakal membahas yang pertama. Jadi kemarin OHM otoriter moneter atau keuangan pemerintah Hong Kong atau Badan Pengawas Keuangan Hong Kong yang disebut sebagai HKMA ini mengambil tindakan disiplin terhadap TNG atau Asia Limited kan kawan, karena telah melanggar undang-undang sistem pembayaran dan fasilitas nilai yang tersimpan. Jadi dari poin ini kan mungkin ada sedikit gambaran ya. Oke, kita terus lagi. Jadi pada tanggal 18 Desember kemarin ini sudah diumumkan secara besar-besaran dan mungkin banyak kawan-kawan yang sebenarnya tidak memahami tentang apa masalah yang sebenarnya. Jadi mereka ini sudah diselidiki oleh pemerintah Badan Otoriter Moneter ini, dan HOM ini sedang menyelesaikan penyelidikan dan proses disiplin untuk TNG karena telah melakukan pelanggaran undang-undang sistem pembayaran dan fasilitas nilai yang tersimpan. Dan ini melanggar bab 584 Hukum Hong Kong atau PSSV FO Otoritas Moneter atau disingkat sebagai MA, yang telah ditegur ya oleh MA ini, ditegur dan ini memerintahkan TNG untuk membayar denda atas kesalahannya. Jadi sebenarnya sudah lama kan kawan, tapi karena sudah lama itu tidak ada perbaikan sistem di dalamnya, akhirnya dari EMA sendiri ini langsung melakukan penyelidikan, kemudian langsung memprosesnya dan harus mendenda TNG ini. Nah, dendanya ini adalah sebesar 1.575.000 dolar Hongkong kan kawan. Wow.
Karena sekali lagi ini juga melanggar pasal 8 QPSS VFO karena dianggap gagal memenuhi kriteria minimum. Jadi yang paling sedikit maksimalnya ini sudah ada batasan penerima atau pengirim. Ini juga tidak diatur ataupun diselidiki ataupun dibatasi secara benar kan kawan. Nah ini akhirnya melanggar dari pasal 6 tadi nomor 2 alinea B, yang dimana intinya adalah mereka ini juga dianggap terlibat di dalam pencucian uang. Walaupun sekali lagi mereka ini hanyalah sebuah jasa kiriman, tapi ketika yang nasabahnya ini terlibat, secara otomatis mereka juga dianggap terlibat di dalamnya. Jadi nasabahnya ini ada yang melakukan kejahatan berbentuk pencucian uang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang dimana mereka juga dianggap telah melakukan pendanaan terhadap ini. Kenapa kok dianggap ini? Nanti kita bahas secara detail nggih di belakangnya. Oke. Selain pasal 6 tadi, ini juga adanya pelanggaran pasal 5 dalam kurung 1 alinea D. Intinya adanya kurang kehati-hatian dari pihak jasa pengiriman tersebut atau TNJ. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, TNJ ini dianggap berisiko atau bahaya oleh MA atau sekali lagi Otoritas Moneter Hong Kong tadi. Kenapa kok dianggap berbahaya? Sekali lagi ini dianggap sebagai pendanaan terhadap ini kan kawan. Jadi ada 16 negara yang bisa menggunakan TNJ ini. Pertama adalah Australia, kemudian Bangladesh, Kambodia, China, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, Nepal, Pakistan, Filipina, kemudian Sri Lanka, Hong Kong, dan juga Vietnam. Jadi totalnya ada 16 negara yang bisa menggunakan TNJ. Jadi ketika TNJ ini dituduh sebagai bukan dalang ya, tapi tepatnya adalah memfasilitasi pendanaan ini karena yang menggunakan penerimaan transferan dari berbagai negara, ternyata ini salah satunya buat pendanaan ini kan kawan. Jadi itu kenapa mereka dianggap memfasilitasi, padahal bukan mereka. Ini kan yang salah murni adalah ya si penggunanya atau nasabahnya. Tapi karena tidak adanya kehati-hatian atau ini resikonya besar, maka dianggap sebagai memfasilitasi tadi kan kawan. Jadi ada beberapa hal yang dianggap serius pada tahun ke tahun, bulan ke bulan oleh MA itu sendiri. Pertama adalah selama periode Februari 2019 dan pertengahan Juli 2020, TNJ ini gagal memiliki sistem pengendalian yang memadai dan kurang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan tadi dan pedoman anti pencucian uang dan penanggulangan pendanaan ini. Jadi sekali lagi kurang hati-hati di dalam mengoperasikan sistem pengiriman dan penerimaan nasabah tadi. Kurang teliti dalam memantau transaksi nasabahnya, dan di antara penggunanya ini digunakan untuk urusan internasional, dan itu sebagai bentuk kejahatan secara internasional juga. Kemudian yang kedua,
selama bulan Agustus 2016 dan 2020 gagal di dalam mematuhi pedoman pengawasan penerimaan lisensi karena tidak memiliki pengaturan tata kelola yang baik dan resiko yang efektif kerangka manajemen. Jadi di antara penerima sekali lagi ini mengumpulkan uang yang banyak dari beberapa orang yang transfer di dalamnya. Jadi ketika orang yang bekerja di negara Hong Kong, yang tinggal di negara Hong Kong, ini kirim uang kemanapun negara, dan penerimaan ini secara besar-besaran kan kawan, ini dianggap takutnya bakal mempengaruhi ekonomi negara Hong Kong juga. Jadi ketika uang tersebut ini dikeluarkan dari negara Hong Kong, ini sekali lagi juga membahayakan bagi ekonomi negara tersebut dan bisa mengakibatkan krisis moneter loh kan kawan. Untuk hal ini nanti kan kawan silahkan cari informasi. Bener nggak sih kalau suatu negara ini uangnya dialokasikan untuk keluar ini bisa mengakibatkan moneter atau krisis moneter di dalam negara itu sendiri. Silahkan nanti dicari informasinya ya. Oke, kemudian yang ketiga, di bulan Agustus 2016 sampai dengan Agustus 2020 ini juga gagal mematuhi penerima lisensi karena tidak memiliki sistem pengendalian internasional dan tidak efisien serta memungkinkan pencegahan atau deteksi diri. Jadi sekali lagi ini tidak profesional ketika yang transfer di internasional atau di negara lain ini tidak terdeteksi berapa jumlahnya, penerimaan berapa per satu orang penerima. Jadi ini juga dianggap sebagai lalai kan kawan. Jadi karena adanya kelalaian itu, maka dari MA sendiri atau dari otoritas moneter Hong Kong itu sendiri melakukan denda sebanyak 1.575.000 tadi. Oke. Ini karena adanya disiplin ya. Artinya TNG ini disiplin di dalam memenuhi panggilan MA. Jadi sekali lagi MA ini mempertimbangkan seluruh keadaan dan faktor yang relevan, dan ini bakal adanya kejelasan bagaimana tentang TNG nanti ke depannya. Karena satu sekali lagi ini keseriusan temuan di dalam investigasi antara MA dan juga TNG. Jadi mereka benar-benar mau bertanggung jawab atas kelalaian mereka kan kawan. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk mengirimkan pesan pencegahan yang jelas kepada TNG dan industri mengenai pentingnya memiliki satu sistem pengendalian yang memadai dan tepat, kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang tepat untuk mengelola resiko yang timbul dari operasi pemegang lisensi ini. Kemudian yang ketiga, TNG telah mengambil langkah-langkah perbaikan, beberapa diantaranya atas permintaan HKMA tadi untuk mengatasi kekurangan yang diidentifikasi oleh HKMA tadi, dan intinya adalah mampu meningkatkan sistem pengendalian yang nantinya bisa relevan. Kemudian yang keempat, TNG tidak memiliki catatan disipliner sebelumnya dan bersikap kooperatif dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi memang sejak dulu TNG ini masih bisa disiplin kan kawan. Jadi karena dulu masih memiliki catatan baik di dalam MA, jadi untuk kedepannya lagi MA ini masih mempertimbangkan TNG
Semoga ini ada jalan terbaiknya kan kawan. Jadi intinya bagus kalau TNI itu ketika menyimpang, ketika dia lalai ditegur. Jadi ketika adanya peneguran dari pemerintah Hong Kong, berarti TNI ini dianggap sebuah jasa pengiriman yang benar-benar di bawah payung hukum Hong Kong. Semoga dengan adanya informasi ini membuat kawan-kawan kedepannya ini tidak, istilahnya adalah takut lagi ketika nanti permasalahan TNI itu bisa diselesaikan, oke? Semoga kawan-kawan setelah mendapatkan penjelasan ini bermanfaat dan tahu tentang situasi TNI dan ada apanya. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.